Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Mustiarya Rakasiwi, NIM 23061 dari Prodi Teknik Elektro kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya hardware. Apa itu sumber daya hardware seperti itu dan contoh beserta contohnya ya. Jadi kita mulai kali ini. Dari yang pertama, ya, seperti biasa, kita harus mengenali dulu apa itu tentang sumber daya hardware. Jadi kita paham nantinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya hardware ini itu apa. Oke, kita mulai. Ini sumber daya hardware secara konsep meliputi peralatan. Nah, di sini maaf hatiku sedikit. Sumber daya hardware secara konsep meliputi peralatan fisik yang digunakan dalam sistem informasi dan bekerja sebagai input, penyimpanan, pemrosesan data, dan ditransmisikan menggunakan sinyal yang dipresentasikan 0 atau 1 yang tersusun menjadi binary digit yang biasa kita sebut dengan bit. Ya, mungkin teman-teman tahu bit, angka-angka bit itu dari yang memiliki 8 bit kode biner. Nah, ini tersusun menjadi 8 angka. Nantinya 8 angka yang meliputi 0 atau 1. Nanti tersusun itu bisa menjadi sebuah uh, huruf dan bisa menjadi sebuah kalimat juga. Nah, contohnya seperti contoh di bawah ini kan. Contohnya, kalau untuk huruf C, kita perlu uh, kita perlu memasukkan atau mengetik kode biner 01100011. Nah, ini diartikan dalam sistem itu menjadi huruf C. Nah, itu tadi. Dia tersusun menjadi sebuah satu kesatuan angka yang disebut binary digit yang bisa diartikan menjadi atau terbaca di komputer itu sebuah huruf atau nanti tersusun lagi itu menjadi kalimat. Nah, kenapa memakai angka? Karena komputer atau perangkat keras itu sebenarnya tersusun dari kode-kode ini. Dia membaca ini bisa dibilang bahasa sistem atau bahasa pemrograman. Nah, sehingga dapat disimpan dalam hard disk dalam pola magnetik atau pola lainnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah ini ada 6 hardware yang digunakan dalam sistem informasi komputer. Seperti contoh yang pertama, Central Processing Unit atau biasa kita sebut dengan CPU. CPU ini bisa jadi otaknya komputer itu sendiri ya, CPU. Kalau kita nggak ada CPU ya kita komputer kita nggak bisa nyala kan, atau prosesor juga. Nah, yang kedua ada input device. Input device ini seperti keyboard, mouse, scanner. Nah, seperti itu ya. Jadi kita memasukkan data-data yang kita mau apa untuk ke dalam komputer itu sebagai untuk disimpan atau diproses nantinya. Nah, keyboard ini sendiri itu keyboard ini sendiri itu jika ditekan sebenarnya ini keyboard ini tersusun dari kode-kode binary tadi. Jadi itu nanti akan di uh, terbaca di komputer kita sebagai sinyal-sinyal itu tersebut ya. Nah, itu tadi yang kode biner yang di dalam keyboard. Jadi kita misal ketik C, nanti kode binernya berapa gitu kan. Nanti itu secara cepat komputer membaca itu dan memprosesnya menjadi sebuah tulisan.
dan nanti ditampilkan di layar monitor kita seperti itu. Kemudian ada primary storage device, ada RAM dan ROM. Nah, yang keempat ada secondary storage device atau bisa kita sebut dengan hard disk atau flash disk. Nah, ini penyimpanan kedua ini. Penyimpanan tambahan ya. Jadi untuk menyimpan data kita itu di hard disk, flash disk, SSD seperti itu. Untuk yang sekarang yang terbaru, yang tercepat tuh menggunakan SSD. Nah, itu lebih cepat daripada hard disk. Jadi prosesnya semakin cepat lah. Kemudian ada output device. Nah, output device ini yang menampilkan data yang telah diproses tadi, yang telah dikirimkan oleh input device nanti ditampilkan di monitor, printer, dan speaker. Nah, monitor ini ya tampilan layar kita itu seperti apa, atau misalnya kita sedang ngetik nih, nah nanti kan keluar nih huruf apa, kalimat-kalimat yang kita ketik tadi di keyboard nanti ditampilkan di monitor. Kemudian printer, kita cetak nih yang udah kita ketik terus jadi keluar di kertas, di print out seperti itu. Kalau untuk speaker nanti ini dirubah menjadi suara biasanya ya. Seperti itu. Ada communication device atau bisa disebut dengan WiFi. WiFi ini ya untuk menyambutkan kita pada internet ya. Kalau yang kita ketahui seperti itu umumnya. Dan itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk apa namanya kesimpulannya dari saya sampaikan tadi itu mungkin lebih ke apa gunaannya atau bukan gunanya apa emang apa maksud dari sistem informasi komputer tadi itu ya, ya sistem informasi komputer tadi itu ya ini ini semua itu. Nah, sebagai data atau pemrosesan penyimpanan ini, penyimpanan data yang bisa ditransmisikan. Jadi proses dalam komputer itu sendiri deh. Jadi sistem dalam komputer sebagai hardware itu ya perangkat keras itu tadi lah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik. Harap dimaafkan dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.